Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Newton interpolation, beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep interpolasi Newton. Sebelum masuk ke interpolasi Newton, kita bahas sedikit mengenai interpolasi. Interpolasi digunakan untuk mengestimasi nilai di antara beberapa titik data, dan errornya sangat kecil karena setiap titiknya dilewati oleh kurva fittingnya. Metode melakukan kurva fitting ini disebut dengan polinomial interpolasi. Kita ingat kembali formula umum untuk n-orde polinomial, yaitu fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat ditambah titik-titik ditambah ANX pangkat n. Untuk n tambah 1, n plus 1 titik data, hanya ada satu polinomial dari orde yang diketahui yang melewati semua titik data. Nah, berikut contoh dari polinomial interpolasi. Pada gambar A merupakan orde 1 karena ada dua titik yang dihubungkan dengan satu garis lurus. N ditambah 1 sama dengan 2, ada dua titik data. N sama dengan 1, jadi ordernya ada 1. Begitu pula dengan gambar B dan gambar C. Gambar B merupakan orde 2 atau kuadratik or parabolik yang memiliki 3 titik data. Dan yang gambar C merupakan orde 3 yang memiliki 4 titik data. Meskipun hanya ada satu dan hanya satu polinomial orde n yang cocok untuk setiap orde, ada berbagai bentuk alternatif untuk mengekspresikan suatu interpolasi polinomial. Polinomial interpolasi Newton adalah bentuk yang paling populer. Disebut juga dengan polinomial interpolasi beda terbagi Newton, karena koefisien polinomialnya dihitung dengan metode perbedaan terbagi Newton. Sebelum menyajikan persamaan umumnya, akan kami jelaskan first and second order version terlebih dahulu, karena interpretasi visualnya yang lebih sederhana. Pertama yaitu linear interpolation. Linear interpolation atau interpolasi orde 1 adalah interpolasi yang paling sederhana karena menghubungkan dua titik data dengan satu garis lurus. Formulanya yaitu f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 kurang fx0 dikali x kurang x0 dibagi x1 kurang x0. Nah, f1x di sini mengindikasikan bahwa ini merupakan interpolasi orde 1. Selain menandakan slope garis yang menghubungkan kedua titik, bisa dilihat di formula di atas. Fx1 kurang fx0 dibagi x1 kurang x0 ini merupakan finite divided difference approximation dari turunan pertama. Nah, ini di-recall di numerical identification di subbab Taylor series di chapter 4 di referensi buku ini. Selanjutnya, quadratic interpolation atau interpolasi orde 2. Interpolasi ini memiliki 3 titik data yang dilewati oleh kurva fittingnya sehingga sudah berbentuk kurva, bukan garis lurus lagi seperti orde 1. Interpolasi ini ada supaya nilai yang dicari lebih akurat karena interpolasi orde 1 memiliki error yang lebih tinggi karena kurva fittingnya itu hanya berbentuk garis lurus. Untuk formulanya yaitu f2x sama dengan b0 tambah b1 kali x kurang x0 tambah b2 dikali x kurang x0 dikali x kurang x1. Dan formula ini ekuivalen untuk polinomial umum. Jika dikalikan yaitu formula f2x sama dengan b0 ditambah b1x dikurang b1x0 ditambah b2x kuadrat ditambah b2x0 x1 dikurang b2x0 dikurang b2x1. F2 di sini menunjukkan orde 2 atau sama juga dengan collecting terms ini f2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x2 dengan catatan A0 sama dengan B0 dikurang B1x0 tambah B2x0 x1, A1 sama dengan B1 kurang B2x0 kurang B2x1, A2 sama dengan B2. Selanjutnya, menentukan nilai dari koefisien B0, B1, dan B2 dari formula interpolasi orde 2 sebelumnya. Untuk B0 dengan X sama dengan X0, B0 sama dengan Fx0. Untuk koefisien B1, kita substitusikan persamaan B0 ke basic formula interpolasi orde 2, yaitu persamaan ini. Dengan X sama dengan X1, didapatkan B1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0. Untuk B2, kita substitusikan persamaan B0 dan B1 ke basic formula ini juga.
Dengan melakukan beberapa manipulasi aljabar, didapatkan B2-nya B2 sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 diperkan dengan x2 kurang x0. Dapat diperhatikan seperti halnya dengan interpolasi linear, B1 masih mewakili kemiringan garis atau slope yang menghubungkan titik x0 dan x1. Jadi dua term pertama dari persamaan order 2 ini ekivalen dengan interpolasi linear dari x0 ke x1 seperti yang ditentukan sebelumnya dalam persamaan order 1. Untuk term terakhir yaitu B2 dikali x kurang x0 dikali x kurang x1 itu masukkan kelengkungan kurva order 2 ke dalam formula. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah general form dari interpolasi Newton. Nah, general form ini untuk dapat di generalisasi untuk mencocokkan order ke n polinomial ke n plus 1 data. Nah, untuk polinomial order ke n itu persamaannya itu fn. Polinomial order ke n dari x itu b0 tambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x1 dikali x min x0 dan seterusnya ditambah b. Jadi ujung-ujungnya itu bn dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah x min x2 dan seterusnya sampai x min xn min 1, di mana b0 adalah fx0, b1 adalah fx1, x0, b2-nya fx2x, x1, x0 sampai ke bn itu fx, xn, x ke n, x ke n min 1 sampai x ke 1 dan terakhir x ke 0. Nah, untuk di mana ini kan ada b sama dengan f x1 oke b b1 b0 itu kan fx0. Nah, b1 nya itu fx ke 1, x ke 0. Nah, di mana ada persamaan fx ke i x, x ke j itu fx1 minus fxj dibagi fx1 min xj. Kalau misalnya di sini x1 dan x0 berarti fx1, x0 yaitu fx1 dikurang fx0 dibagi x1 min x0. Nah, jika misalnya b2 itu kan fx2 min x1, fx2, x1, x0. Nah, di mana fxi, xj, x ke k itu fxi, xj dikurangi fxj di xk dibagi xi min xk. Nah, jika dimasukkan ke yang B2 ini, maka fx2, x1, x0 itu fx2, x1 dikurangi fx1, x0, di mana ini fx1 kurangi x0 di mana sudah didapatkan dari persamaan yang ini. Jadi persamaan yang ini. Nah, jadi datanya bisa diambil dari sini. Nanti untuk pengerjaan selanjutnya dibagi xi itu kan berarti x2 dikurangi x terakhir x0. Dan selanjutnya sampai dapat yang umumnya seperti ini, fx ke n, x ke n min 1, sampai seterusnya sampai x1, x0. Nah, itu persamaannya fxn, xn min 1 sampai x1 dikurangi fxn min 1 sampai xn min 2 sampai seterusnya sampai x ke 0.
dibagi X ke N yang awal dikurangi yang akhir. Nah, dengan memasukkan ini nilai B0, B1, B2, B sampai B ke N, ini kan ada persamaannya nih, fx0, masukin ke persamaan yang umum yang atas ini. Nah, diganti kita substitusi nilai B0, B1 dan seterusnya, jadi f n ke x f ke n dari x sama dengan fx0 ditambah x0 x min x0 f x1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 f x2, x1, x0 sampai seterusnya sampai x ke min x0 dikali x min x1 sampai seterusnya x min xn min 1 f xn, xn1 sampai x0. Nah, dari sini mungkin untuk pengerjaan aplikasinya bisa dicari, misal kita mau nyari nilai x ke 2 misal dari sebuah persamaan, maka dengan memasukkan persamaan akhir ini kita kan dapat x. Nah, jadi tinggal dimasukkan nilai x-nya seperti itu. Selanjutnya ini general form. Karena error. Karena struktur dari persamaan umumnya itu mirip dengan Taylor series dari Taylor, maka untuk menghitung errornya pun mirip ya. Rn sama dengan f pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali xi plus 1 xi plus 1 x ke i plus 1 dimin xi pangkat n plus 1, dimana jika xi-nya nilai e-nya itu berada di antara xi dan xi plus 1, maka diturunkan persamaan seperti berikut. Rn sama dengan f pangkat n plus 1 n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali x min x0 x min x1 sama seterusnya sampai x min x ke n. Nah, dengan menurunkan persamaannya ini itu r ke n, errornya ya, nilai errornya itu f x, x n, xn min 1 sampai x0 dikali x min x0 dikali x min x1 sampai seterusnya x min x ke n. Nah, maka pendekatan nilai errornya seperti itu. Nilai errornya mendekati Rn mendekati f xn plus 1 xn, x, xn min 1 sampai seterusnya x ke 0 dikali x min x0 dikali x min x1 sampai x min x ke n. Selanjutnya adalah algoritma komputernya. Pseudocode ini bisa digunakan di MATLAB untuk mengerjakan Newton interpolasi yang secara general. Berikut adalah contoh dari komputer algoritmanya. Dengan memasukkan nilai-nilai berikut ke pseudocode yang tadi, maka didapatkan output seperti yang tertampil di sebelah kanan ini. Oke. Nah, untuk kali ini kita mau mengerjakan secara manual dulu.
Ya, untuk menghitung secara manual mungkin kita harus tahu dulu rumus nih. Pertama, fnx sama dengan fx0 tambah x kurang x0 kali fx 1, x0 tambah seterusnya hingga indeks n. Nah, lalu kita juga harus tahu nih bahwa fxn, xn kurang 1 hingga x0 itu sama dengan adalah fxn, x kurang 1 hingga x1 kurang fxn kurang 1, hingga x0 dengan xn kurang x0. Nah, kita akan mencari untuk order pertama dulu nih, dengan x0-nya itu sama dengan 3 dan x1-nya sama dengan 5. Nah, kan kita ingin mencari fnx-nya ya, berarti kita gunakan fnx nih. Dengan order 1, berarti n-nya diganti 1. Nah, berarti fx0 tambah x kurang x0 kali fx, x1, x0. Nah, untuk yang x1, x0 kita substitusi yang dengan formula yang x yang ini nih, yang merah nih. Nah, kita substitusi menjadi x1 kurang fx0 per x1 kurang x0. Nah, dari situ kita bisa tinggal masukkan saja x0 sama x1-nya. Jadi f1 4 sama dengan yaitu f3 tambah 4 kurang 3 dikali f5 kurang f3 per 5 kurang 3. Nah, berarti sama dengan 19 tambah 40 yaitu 69. Nah, selanjutnya kita akan melakukan estimasi error dengan formula yaitu Rn sama dengan fxn tambah 1, xn hingga x0 dikali x kurang x0 kali x kurang x1 hingga x kurang xn. Nah, karena ini masih order 1, berarti R diganti menjadi 1, berarti R1. Dengan x0 sama dengan 3, x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 2. Di sini kita akan mencari fx2, x1, x0 dengan formula yang dilabelkan merah ini, fxn, xn kurang 1, x1, x0. Nah, untuk mencari x2, x1, x0 dulu, kita mencari dulu x1, x0-nya dan x2, x1-nya. Dengan memasukkan angkanya, yaitu x1 itu 5, terus untuk x0 ini 3 per 5 kurang 3, dihasilkan 40. Berikutnya fx2, x1 berarti fungsi kedua dikurang fungsi kelima per 2 kurang 5, yaitu sama dengan 31 dihasilkan. Nah, dari sini kita tahu nih, kita bisa masukin bahwa x2, x1, x0 yaitu fx2, x1 kurang x1 kurang x0 per x2 kurang x0. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja dari perhitungan tadi, jadi 31 kurang 40 per 2 kurang 3 dihasilkan jadi 9. Ya, selanjutnya kan kita sudah menemukan x2 dan x1, x0 ini ya. Tinggal kita masukkan saja lagi menjadi 9. Terus x-nya diganti 4 karena kita tadi sudah misalkan jadi 4. 4 kurang 3 dikali 4 kurang 5. Maka estimasi error order 1 adalah minus 9. Nah, sekarang kita ingin mencari f2x. Mungkin mengingatkan rumus tadi fnx dengan sekarang kita mencari order keduanya, jadi f24 dengan x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 5. Nah, di sini dengan formula yang di atas, sehingga formulanya seperti berikut. Jangan lupa juga rumus yang fxn, hingga x0. Di sini kita mencari dulu fx1, x0 dan fx2, x1, x0. Mungkin untuk
fx1,x0 dapat kita hitung secara langsung, namun untuk x2 dan x1, x0 ini merupakan gabungan dari x1,x0 dan fx2, x1 seperti yang nanti dipaparkan di presentasi ini. Nah, kita tahu bahwa x1, x0 dimasukkan saja ordenya x-nya sama dengan jadi menjadikan 13, dan x2, x1 dimasukkan lagi x-nya, nilai x-nya ini dari atas ini, kita bisa lihat bahwa nilainya ada 40. Nah, dari sini kita bisa mencari x2, x1, x0-nya, yaitu dengan cara fx2, x1 dikurang fx1, x0 per x2 kurang x0. Tinggal masukkan nilainya 40 kurang 13 per 5 kurang 2. Dihasilkan sama dengan 9. Nah, kan kita sudah tahu fx2, x1, x0-nya dan fx1, x0 ini. Tinggal dimasukin aja nih. Nah, ini dimasukkan saja x02, terus x biasa jadi 4, ini kurang 2 lagi, terus ini disubstitusi ntar x1, x0-nya disubstitusi yang dari perhitungan awal, tambah 4 kurang 2, kali 4 kurang 3, terus yang fungsi x2, x1, x0 diganti menjadi 9. Nah, kalau kita total-totalkan, hasilnya menjadi 50. Ya, di sini kita akan mencari estimasi error pada order kedua. Mungkin hampir sama dengan order 1, namun ada penambahan dikit pada x3-nya. Ya, mengingat kembali mungkin rumusnya emang sama, namun ada penambahan dikit yang seperti yang sudah disebutkan. Di x3-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mencari dahulu fx3, x2, x1, x0. Mungkin mengingat kembali rumusnya yang di kotakan merah. Di sini kita akan mencari x3, x2, x2, x1, fx dan x1, x0. Nah, tinggal dimasukkan saja sebenarnya. Untuk S1 3, untuk S2 X0 itu 2, jadi F3 kurang F2 per 3 kurang 2. Nah, hasilnya 13. Selanjutnya juga sama, tinggal masukkan saja sesuai nilainya. Jadi fx2,1 adalah 40 dan fx3,2 adalah 24. Di sini kita akan menggabungkan kembali dengan fx2,1, x0 gabungan dari x2, x1 kurang fx1, x0 per f2, x0, yaitu ditotalkan jadi 9, dan juga fx,3, x2, x1 dengan substitusi yang fx3, x2 dan fx2, x1, yaitu 24 kurang 40 per 1 kurang 5 sama dengan 8. Nah, dari kedua nilai ini nantinya akan membentuk fx3, x2, x1, x0 dengan cara yang sama. Nah, dengan cara yang sama, mengingatkan kembali mungkin nilai-nilai x-nya dan rumus-rumus fx-nya dan errornya. Nah, yang seperti yang tinggal dimasukkan saja nilai-nilai yang tadi, yaitu fx3, x2, x1 dikurang x2, x1 kurang x0 per x3 kurang x0. Tadi kita tahu bahwa nilai yang x3, x1, 2, x1 itu ada 8 dan fx2, x1, x0 itu ada 9. Makanya 8 kurang 9. Dan x3 itu di sini kita lihat bisa lihat 1 dengan x0 itu ada 2. Berarti ditotalkan menjadi 1. Nah, dari sini kita dapat mencari estimasi errornya. Mungkin ingat kembali, kita mencari estimasi error pada order 2, seperti terlihat pada slide. Nah, tinggal disubstitusi saja, maka 1 kali 4 kurang 2, dikali 4 kurang 3, dikali 4 kurang 5. Dengan estimasi error pada order kedua ini adalah negatif 2. Untuk mencari nilai F4 menggunakan order 3, sama seperti order 1 dan 2, digunakan rumus interpolasi Newton yang ada pada kotak biru dengan N sama dengan 3. Jadi F4 menggunakan order 3 sama dengan Fx0
plus x min x0 kali fx1 x0 plus x min x0 kali x min x1 fx2 x1 x0 plus x min x0 kali x min x1 kali x min x2 kali fx3 x2 x1 x0. Pada tahap ini digunakan x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 5, dan x3 sama dengan 7. Karena dibutuhkan fx1 x0, fx2 x1 x0, dan fx3 x2 x1 x0, maka pertama dengan rumus ini, kita hitung dulu fx1 x0, fx2 x1, dan fx3 x2. Didapatkan fx1 x0 sama dengan 13, fx2 x1 sama dengan 40, dan fx3 x2 sama dengan 96. Setelah itu, kita cari fx2 x1 x0 dan fx3 x2 x1 dengan rumus yang sama. Didapatkan fx2 x1 x0 sama dengan 9 dan fx3 x2 x1 sama dengan 14. Dari itu kita bisa dapatkan fx3 x2 x1 x0-nya sama dengan 1. Masukkan hasil hitungan sebelumnya ke rumus untuk mencari nilai f4 menggunakan order 3. Dengan x sama dengan 4, x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 3, x3 sama dengan 5, fx0 sama dengan 6, fx1 x0 sama dengan 13, fx2 x1 x0 sama dengan 9, dan fx3 x2 x1 x0 sama dengan 1, didapatkan nilai f4 sebesar 48. Untuk mengestimasi nilai error saat menggunakan order 3 dapat digunakan rumus ini, di mana n-nya sama dengan 3, sehingga R3 sama dengan fx4, x3, x2, x1, x0, kali x min x0, kali x min x1, kali x min x2, kali x min x3. Di sini digunakan x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 5, x3 sama dengan 7, dan tambahan variabel yaitu x4 sama dengan 1. Nah, karena dalam rumus dibutuhkan fx4, x3, x2, x1, x0, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu fx1, x0, fx2, x1, fx3, x2, dan fx4, x3 menggunakan rumus ini. Karena fx1, x0, fx2, x1, dan fx3, x2 tadi sudah dihitung, jadi kita tinggal hitung yang fx4, x3, di mana hasilnya adalah 48. Setelah itu kita butuh juga fx2, x1, x0, fx3, x2, x1, dan fx4, x3, x2. Karena fx2, x1, x0, dan fx3, x2, x1 sudah didapat di hitungan sebelumnya, jadi kita tinggal hitung yang fx4, x3, x2. Didapatkan hasilnya adalah 12. Setelah itu, karena fx3, x2, x1, x0 sudah dihitung sebelumnya, jadi kita tinggal menghitung fx4, x3, x2, x1 dari nilai fx3, x2, x1 dan fx4, x3, x2. Didapatkan nilainya sama dengan 1. Kemudian kita hitung fx4, x3, x2, x1, x0, di mana hasilnya adalah 0. Masukkan nilai fx4, x3, x2, x1, x0 sama dengan 0, x sama dengan 4, x0 sama dengan 2, x2 sama dengan 5, dan x3 sama dengan 7 ke rumus R3 tadi. Sehingga didapatkan error pada perhitungan order 3 ini adalah sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai f4 menggunakan order 4. Rumus yang digunakan sama seperti order sebelumnya, yaitu pada order 1, 2, dan 3, yaitu menggunakan rumus interpolasi Newton dengan n sama dengan 4. Pada order 4 ini, titik yang digunakan adalah x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan 5, dan x4 sama dengan 7. Dan untuk persamaan interpolasi Newton f4 pada order 4 yaitu sebagai berikut. Untuk dapat mencari hasil dari persamaan tersebut, pertama harus mencari nilai fx1, 0, fx2, x1, fx3, x2, dan fx4, x3 dari nilai fx yang sudah diketahui pada soal menggunakan rumus seperti pada kotak merah. Sehingga didapatlah hasil untuk fx1, x0 sama dengan 3, fx2, x1 sama dengan 13, fx3, x2 sama dengan 40, dan fx4, x3 sama dengan 96. Dari beberapa nilai f yang sudah didapatkan tadi, kemudian dicari nilai fx2, x1, x0 dengan hasil sama dengan 5,
nilai fx3, x2, x1 dengan hasil sama dengan 9, dan nilai fx4, x3, x2 dengan hasil sama dengan 14. Lalu dilanjutkan mencari nilai fx3, x2, x1, x0 dengan hasil sama dengan 1, dan nilai fx4, x3, x2, x1 dengan hasil sama dengan 1 juga. Lalu terakhir mencari nilai fx4, x3, x2, x1, x0 dari nilai f yang sudah diketahui sebelumnya dan didapatkan hasil sama dengan 0. Selanjutnya, nilai-nilai f yang sudah didapatkan tadi dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus interpolasi Newton orde 4, yaitu sebagai berikut. Dan didapatkan hasilnya yaitu 48. Untuk mencari nilai estimasi error pada orde 4, rumus yang digunakan adalah rumus ini, di mana nilai n sama dengan 4. Sehingga R4 sama dengan f x5, x4, x3, x2, x1, x0 dikali x kurang x0 dikali x kurang x1 dikali x kurang x2 dikali x kurang x3 dan dikali x kurang x4. Titik yang digunakan pada estimasi error ini mirip saat mencari nilai F4 sebelumnya, hanya saja dengan menambahkan variabel baru yaitu X5 sama dengan 8. Pada rumus R4 ini dibutuhkan nilai F X5, X4, X3, X2, X1, X0, sehingga harus menghitung nilai F yang menggunakan titik X5, yaitu dengan mencari nilai F X5, X4. Dan didapatkan hasil sama dengan 153. Dan nilai fx5, x4, x2 dengan hasil sama dengan 19. Lalu mencari nilai dari fx5, x4, x3, x2 dari nilai f yang sudah didapatkan sebelumnya. Dan didapatkan hasil sama dengan 1. Lalu dicari nilai dari fx5, x4, x3, x2, x1 dari nilai f yang sudah dicari sebelumnya, dan didapatkan hasil sama dengan 0. Dan terakhir mencari nilai fx5, x4, x3, x2, x1, x0 dari nilai f yang sudah dicari sebelumnya juga, dan didapatkan hasil sama dengan 0. Setelah mendapatkan nilai f yang dibutuhkan, kemudian nilai tersebut dimasukkan ke rumus R4, sehingga didapatkan nilai dari estimasi error pada orde 4 sama dengan 0. Untuk mengerjakan soal tersebut menggunakan Excel, kita dapat membuat sebuah tabel yang berisi X, Fx yang telah diberikan oleh soal bersama dengan tabel first, second, third, sama fourth order. Sel pertama dari kolom first diisi dengan rumus B2 min B3 per A2 min A3. Untuk mengisi sel yang lainnya, rumus tersebut langsung ditarik ke bawah. Untuk kolom second, sel pertama diisi dengan rumus C2 min C3, yaitu 2 sel pertama dari kolom first per A2 min A4. Pengisian sel berikutnya dapat dilakukan dengan menarik rumus tersebut ke bawah. Pengisian kolom third dapat dilakukan dengan menuliskan rumus D2 min D3, yaitu 2 sel pertama dari kolom second per A2 min A5. Pengisian dari sel seterusnya dapat dilakukan dengan menarikkan rumus tersebut ke bawah. Lalu, pengisian kolom terakhir yaitu kolom fourth dapat dilakukan dengan menuliskan rumus E2 min E3, yaitu 2 nilai pertama dari kolom third per A2 min A6. Formula tersebut lalu ditarik ke bawah untuk mengisi sel yang lainnya. Bagian berwarna kuning dari kolom first, second, third, dan fourth tidak mempunyai nilai, dan penarikan rumus dari sel pertama 4 kolom tersebut tidak akan melampaui batas kuning. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah tabel yang berisi dengan nilai target X yang diinginkan, yaitu 4, bersama dengan nilai dari X min X0 kali X min X1, X min X0 kali X min X1 kali X min X2, serta X min X0 kali X min X1 kali X min X2 kali X min X3. Pengisian sel pertama dari tabel yang baru ini menggunakan rumus yang menggunakan nilai target X, yaitu 4, dikurangi dengan nilai X pertama yang diketahui, yaitu 1.
Pengisian kolom selanjutnya dilakukan dengan mengalihkan nilai tadi, yaitu 3, dengan selisih dari target X dan nilai X kedua yang diketahui, yaitu 2. Pola ini dilakukan terus-menerus dengan menggunakan nilai sebelumnya dikalikan dengan selisih dari target X dengan nilai X ke N hingga mencapai akhir tabel. Langkah berikutnya adalah membuat tabel baru yang berisi F4 dengan error, serta 4 kolom berbeda yaitu first order, second order, third order, dan fourth order. Sel pertama dari kolom first order diisi dengan menggunakan nilai fx1 ditambah dengan perkalian nilai first dengan nilai x min x0. Untuk pengisian second order, hasil nilai first order yang tadi didapat ditambahkan dengan perkalian nilai second dengan x min x0 kali x min x1. Dengan menggunakan Excel, pengisian third order dan fourth order dapat dilakukan hanya dengan menarik rumus second order ke ujung tabel. Dan terakhir, nilai error dapat didapatkan menggunakan perkalian dari nilai second dengan nilai x min x0 kali x min x1, yang di sini adalah E2 dan D10. Dan pengisian dari kolom seterusnya dapat dilakukan dengan menarik rumus tersebut ke ujung tabel. Ini referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.